Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan kunci jawaban atau cara penyelesaian dari latihan soal nomor 2 tentang gabungan rumus VLOOKUP dan match. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan gabungan rumus VLOOKUP dan match ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, bila kita perhatikan di depan layar monitor Anda, ada sebuah tabel, di mana tabel ini dia berbentuk horizontal. Kenapa? Karena data-datanya dia memanjang ke sebelah kanan. Misalkan, untuk baris pertama, yaitu baris nomor, data-datanya ada 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai ke 6. Kemudian baris kedua ada nama, yaitu Mak Lampir, Grandong, Yayu, dan seterusnya. Baris ketiga ada kota, terdiri dari Malang, Jogja, Bandung, dan seterusnya. Dan yang terakhir baris keempat, yaitu provinsi, ada Provinsi Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat, Bali, dan seterusnya. Nah, bagi Anda mungkin ada yang masih bingung, kenapa kok tabelnya berbentuk horizontal, tetapi judulnya di sini kita akan menggabungkan rumus VLOOKUP dan match. Nah, karena itu di sini saya sertakan 3 buah soal supaya Anda tidak bingung. Yang pertama, di sini kita akan mencari nama berdasarkan kolom nomor. Jadi di sini kita akan cari pada nomor 2 siapakah namanya. Apabila kita mencari data-data di mana letaknya di bawah nilai kuncinya, maka kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti biasanya. Jadi misalkan seperti ini, kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Nah, di sini muncul rumus VLOOKUP. Lookup value atau nilai kuncinya di sini, kita klik nomor 2, kita jadikan sebagai lookup value-nya. Titik 2, tabel array merupakan area tabelnya, jadi kita blok semua, seluruh data-datanya, dimulai dari 1 sampai ke bawah, Papua di sini. Kemudian titik 2, row index number, yaitu nomor barisnya. Di sini nomor baris yang kita cari adalah nama. Kita lihat nama, dia berada di baris kedua, maka kita masukkan nilainya 2. Titik 2, kita masukkan false agar hasilnya presisi atau absolute. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini pada nomor 2 namanya Grandong. Kita lihat nomor 2 namanya Grandong. Misalkan di sini nomornya saya ganti 1, maka secara otomatis namanya menjadi Mak Lampir. Nah, demikian seterusnya. Jadi saya kira cukup mudah ini. Jadi kita tinggal menyesuaikan rumusnya dengan menggunakan VLOOKUP seperti biasanya. Nah, ini berbeda pada soal yang nomor 2. Kita lihat, di sini kita akan mencari nama berdasarkan kota. Kita lihat di sini ada kota Malang. Kita akan cari siapakah yang berasal dari kota Malang. Namanya di sini. Nah, bila kita lihat di sini, pada kota atau Malang di sini, dia berada di baris ketiga di sini. Jadi data-datanya dia berada di baris ketiga di sini. Sedangkan yang kita cari, yaitu data nama, berada di baris kedua. Apakah artinya? Bahwa apabila kita mencari data-data di mana posisinya berada di atas nilai kunci, di atas lookup value-nya ini, Malang ini, maka kita tidak bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti pada soal nomor 1. Kalau yang nomor 1 tadi ini, data-datanya berada di bawah nilai kuncinya. Jadi di sini, nilai kuncinya pada baris pertama, baris nomor, kita mencari data-datanya yang ada di bawah baris nomor, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan untuk yang nomor kedua, data-data yang kita cari itu posisinya berada di atas nilai kuncinya. Jadi kita akan mencari nama, data-datanya ini berada di atas nilai kuncinya. Nilai kuncinya ada di baris kota ini, Malang, Jogja, Bandung, dan seterusnya. Nah, untuk menyiasatinya, kita bisa gunakan gabungan rumus VLOOKUP
dan match. Caranya, kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Yang perlu Anda perhatikan di sini, meskipun di sini tabelnya berbentuk horizontal, tetapi penggunaan rumusnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Tidak boleh menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, sekarang muncul rumus VLOOKUP-nya, lookup value atau nilai kuncinya. Nah, di sini yang kita jadikan nilai kunci adalah pada judul kolom yang kita cari di sini, yaitu nama. Kita klik nama di sel U46. Titik 2, tabel array ini merupakan area tabelnya. Nah, di sini area tabelnya kita blok semua. Jadi judul barisnya kita blok semua tabelnya. Titik 2, kolom index number atau nomor kolomnya. Di sini kita substitusi atau kita ganti dengan rumus match. Kita masukkan rumusnya match, kurung buka. Rumus match ada lookup value atau nilai kuncinya. Nah, di sini nilai kuncinya kita masukkan Malang di sini. Kita jadikan sebagai nilai kuncinya. Di sel T47, titik 2. Lookup array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Kita lihat di sini, nilai kunci berada di baris kota di sini. Maka kita blok dari judul kolomnya kota, kita blok secara horizontal nilai kuncinya. Nah, seperti ini. Titik 2, match tipenya kita masukkan 0 agar hasilnya exactly atau presisi. Tutup kurung. Titik 2. Nah, di sini kita kembali lagi ke rumus VLOOKUP, yaitu ada true dan false. Kita masukkan false agar hasilnya absolut atau presisi. Titik 2. Tutup kurung, tekan enter. Nah, kita lihat di sini Kota Malang maka namanya Mak Lampir. Kita lihat Kota Malang namanya Mak Lampir. Misalnya di sini kita ganti Denpasar misalnya. Tekan enter, maka namanya Masto. Kita lihat Denpasar namanya Masto. Demikian seterusnya. Nah, ini adalah cara penyelesaian dari soal nomor 2. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 3. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, ingin mengasah kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah. Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi untuk melihat kisi-kisi soalnya apa saja. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Langsung saja untuk soal nomor 3, kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value atau nilai kuncinya, kita klik di sini pada nama. Titik 2, tabel array ini merupakan area tabelnya, kita blok seluruh tabelnya, mulai dari judul barisnya, kita blok sampai ke bawah. Jangan lupa Anda tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, kolom index number atau kolom nomor kolom. Di sini kita substitusi dengan rumus match, kurung buka. Muncul rumus match, yaitu lookup value yang merupakan nilai kuncinya. Nilai kuncinya di sini kita jadikan Bali sebagai lookup value-nya. Tekan F4 agar alamat selnya absolut, karena nanti akan kita copy ke sebelah kanan. Jadi supaya Bali ini tidak bergeser, maka kita gunakan alamat absolut. Titik 2, lookup array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Bali berada di baris provinsi, maka kita blok seluruhnya. Provinsi bergeser ke sebelah kanan secara horizontal. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2. Kita masukkan 0 agar hasilnya presisi. Kurung tutup, titik 2, false. Kurung tutup, tekan enter. Nah, maka namanya Masto. Kemudian kita tinggal copy saja ke sebelah kanan.
maka Denpasar. Kita lihat Bali, namanya Masto, kotanya Denpasar. Misalkan lagi, di sini saya ganti Provinsi Jawa Timur misalkan. Tekan Enter. Nah, maka namanya Mak Lampir, kotanya Malang. Kita lihat, Provinsi Jawa Timur, nama Mak Lampir, kotanya Malang. Demikian saya kira cara penyelesaian dari latihan soal nomor 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.